warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa fi mawdhi'in ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Rektor yang terhormat, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang saya muliakan, Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah, para guru dan dosen, anak-anak kami para mahasiswa, wabil khusus ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang semua saya hormati. Tetap kita menyampaikan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak rasanya pemberian Allah kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Kita masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan kemauan, masih diberikan segala sesuatu, sehingga dengan pemberian itu mencukupi kehidupan kita sebagai hambanya. Sehingga kesemuanya itu Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan sangat wajar untuk kita syukuri. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengarahkan, membina umat manusia ini minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah salat zuhur yang saya hormati, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19. Udah dekat hari raya. Ada yang hari ini udah 20. Kita mungkin semua 19 dan 20. Silakan aja ya Pak Sadat ya. Yang penting berjalan terus. Hari raya kalau 29 hari, kita minggu terakhir puasa. Bukan minggu besok. 10 hari lagi lah. Kemungkinan Idul Fitrinya sama. Yang mulai dia tempoh hari puasanya hari Sabtu, Senin dia pasti hari raya. Karena di hari Minggu udah 30 Ramadannya. Ramadan nggak pernah 30.
Enggak pernah 31. 30, 29. Kalau saya tanya ibu-ibu dulu, mau 29 atau 30 puasa kita? Bu, tak dengar? Yang mana pun jadi, asal diumumkan. Ya kan? Silakanlah yang mungkin 30 puasanya, yang kita 29, asal sudah dilakukan segala metode yang sudah kita pelajari menurut syar'i, metode hisab. Dan ini yang agak diributkan di awal-awal Ramadan tempo hari. Di rumahku udah masak rendang. Hari Jumat, pikir Sabtu lah puasa. Tahu-tahu hari Minggu. Perbedaan itu sudah diterangkan sama orang-orang yang pakar tentang itu. Di mana perbedaannya? Perbedaannya antara 0,5 derajat dengan 3 atau 5 derajat aja, di situ aja bedanya. Yang mempergunakan 0,5 derajat waktu itu, hari Jumat sudah kelihatan 0,5 derajat. Maka pemahaman mereka yang puasa hari Sabtu, maka mulailah Sabtu 1 Ramadan. Sementara kita dulunya mempergunakan 3 derajat. Sekarang kesepakatan beberapa negara, ada 6 negara itu, bahwa 5 derajat baru dinyatakan hilal. Sama-sama punya dalil, sama-sama punya argumen, sama-sama punya pengetahuan tentang itu. Yang jadi masalah yang tidak puasa. Kadang yang ribut yang tak puasa itu pula. Dekat rumah kami sana, kalau sudah itu, awak tengok siang tak puasa dia. Hari ini sudah hari ke-19, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis di sini ada pengajian. Barangkali ada nanti yang bakal belaga pengajiannya, ini penyampaian kami, karena nggak sempat kontak. Semalam Ustaz Arifin Umar nggak tahu saya entah cerita apa. Saya ini ada cerita yang ringan-ringan aja. Ngapainlah berat-berat. Balik udah situasi jam 12 ke atas. Kasih yang berat-berat bertumbangan nanti. Tertidur. Walaupun kata Rasul, an-naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadah. Maka waktu ceramah ini Pak Laut, kalau ada yang tidur, ku biarkan itu. Tidurlah kau situ, Bu. Tidurlah kau situ, Pak. Kenapa? Kalau ku bangun aku berdosa. Kok berdosa, Ustaz? Orang beribadah, masa aku ganggu? Ya. Yang paling hebatnya di Ramadan ini, kita sedang ke Baitul Khala. Baitul Khalaq itu adalah WC, kamar mandi. Kawan sedang di kamar mandi, sedang buang air besar. Sudah, awak di luar nunggunya, nggak boleh didesak itu. Kenapa? Dia sedang beribadah di dalam. Kapan di WC awak beribadah? Ramadan nih lah. Oleh karena itu sering-seringlah ke WC. Di Ramadan nih lah yang ada. Sedang di kamar mandi awak sedang beribadah. Kenapa, Ustaz? Karena dalam lanjutan hadis Nabi itu, wasumtuhu tasbih. Diamnya orang yang sedang berpuasa itu seolah-olah sedang bertasbih, berzikir. Seolah-olah dia bilang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal diam aja dia di dalam mobil, sedang nyetir mobil. Diamnya dia seolah-olah dia sedang bertasbih. Nggak dapat, Bu. Nggak dapat, Pak, di luar Ramadan. Tinggal 10 hari lagi itu. Apalagi betul-betul bertasbih. Apalagi betul-betul bertasbih sampai lewat. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, jalan. Apalagi baca Quran. Ya Pak Laut, apalagi baca Quran. Bu, tidur, Bu. Nggak nampak dari sini masalahnya. Kalau yang lain nampakku. Mentang-mentang ku bilang beribadah, tidur, Ibu, ya. Udah berapa
juz Qur'annya Bu? Baru mulai Ustaz, alhamdulillah. Udah berapa juz Qur'annya Pak? Udah mau tamat, alhamdulillah. Sotik Naimah, Allah. Ustaz udah berapa juz? Oh, itu yang susah. Awak bilang nanti katanya sombong. Sekedar 3 juz lagi 2 khatam, itu sudah dikerjakan. Ya, target 3 khatam mesti dapat. Kenapa? Dalam hati saya Pak sadar, entah terakhirnya kok Ramadan tahun ini. Maka kita harus kejar itu. Nggak ada yang tahu kok kapan kita bakal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sampaikan di surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Dan dari mereka itu adalah orang-orang yang menepati janjinya. Qada nahbahu, menepati janji. Siapa yang menepati janjinya itu? Yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dia berada di alam barzakh. Qada nahbahu. Oh, udah berjanji rupanya orang tuh udah. Bukan yang sudah pergi, kita yang masih ada di dunia ini pun sudah janji sama Allah. Kapan janjinya itu start? Sewaktu kita berada 120 hari di dalam kandungan ibu kita masing-masing. 120 bagi 4 berapa Pak Laut? Ya bagi 3, 4 ya 4 bulan. Kita berada 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Maka di antara janji yang kita tetapkan adalah berapa lama berada di dunia ini. Anggora mandai dengan mandokon pigono limai mah. Berapa hari lagi? 3 bulan naik mah. 3 tahun lagi mah. Ada yang tahu? Enggak ada. Enggak ada. Keluarga besar UMN pun sudah banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu wakil rektor Unifa Bapak Junaidi SH enggak ada sakit, buka bersama di Unifa. Pening kepalaku, masuk dia ke kamar mandi, begitu di kamar mandi udah tergeletak. Diangkat orang tuh, dipanggil bidan, diperiksa bidan, udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak bikinnya Pak, enak kali. Kalau bisa aku bilang begitulah aku. Paling yang terkejut biniku. Apa katanya? Tadi malam masih sholat tarawih kami lagi kan. Tak ada yang tahu. Ada yang bangsa susah, tak mati-mati. Tinggal kentut sama tulangnya di badan itu. Tak mati-mati. Ada kawan kami Pak Lau, tukang berseluruh. Ada orang tua sakit dari sekitar situ. Mana kau tengok yang sakit tuh. Jadi kita bilang udah 1-1, ku tengok. Awak bilang, apa katanya? Ya tadi masih 1-0, katanya pula tuh. Kawan udah sudah gara-gara, sikit lagi habis. Jadi kata Allah dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 23 itu, man qada nahbahu, siapa orang yang telah kembali kepada Allah. Boleh jadi mak kita, ayah kita, anak kita, adik kita, istri kita, jiran kita, jamaah kita, keluarga besar kita. Yang sudah kembali itu namanya qada nahbahu. Kalau sudah kembali dia, apa yang dibawanya? Apa yang dia lakukan selama hidup di permukaan bumi ini. Puasanya dibawanya. Ini kita sedang beribadah kepada Allah ini. Tadi enggak awak bilang berapa menit kan? Aku bantu aja, mana peduli aku. Biasa aku ceramah dibilang 15 menit. Ini tak peduli aku. Ada Pak Rektor kok kalau marah kalian aku bilang sama dia. Kita hari ini sedang beribadah. Sedang beribadah. Ujung ayat Allah apa? La'allakum tattaqun. Mana guru bahasa Indonesia sini? Dosen bahasa Indonesia.
La'allakum tattaqun itu artinya semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Semoga belum tentu, Pak. Belum tentu. Tapi kalau nggak pakai kata semoga, dengan puasa kau bertakwa, jamin puasa yang kita lakukan ini akan menjadikan kita takwa. Tapi bahasanya la'allakum tattaqun, semoga dengan ibadah puasa kau menjadi orang yang bertakwa. Tapi harus ingat, la'allakum itu bahasanya Allah. Semoganya itu semoganya Allah, bukan semoganya Pak Firman, bukan semoganya Pak Ridwanto, tapi semoganya itu la'alakumnya itu kalimat Allah. Kalau udah Allah ngasih kalimat, takunnya itu sudah 99% takwa itu. Tapi kalau kan belum tentu. Semoga sehat-sehat, semoga selamat dalam perjalanan. Kalau sekarang ini apa? Semoga dapat THR. Semoga dapat THR. Semoga. Belum tentu dapat. Kenapa semoganya kita? Tentu kita berpikir, Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, macam mana supaya yang 99% itu menjadi 100%? Kita yang menentukan, yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Apa yang kita buat? Jangan langgar ketentuan-ketentuan syariah. Jangan langgar hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, kalau itu apalah Ustaz? Mana ada yang nggak hafal membatalkan puasa? Ya Bu, pertama makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum, ingat, bukan makan sampai kenyang, bukan minum sampai puas. Asalkan makan dan minum dari mulai imsak, terdengarnya suara azan subuh di masjid sampai terdengarnya azan maghrib di televisi atau di masjid, di antara itu dia tidak makan dan minum, maka puasanya aman. Bukan mesti kenyangnya. Asalkan lewat dari tenggorokan ini di waktu yang kita menahan tadi, walaupun 1 tetes batal puasa. Walaupun 1 butir nasi batal puasa. Termasuk ada yang berpendapat habis sahur ada lengket nasi di gigi. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Bisa. Giginya udah mulai jarang-jarang. Udah umur 60 ke atas lah pula. Sakit gula lagi. Lengket, begitu imsak, yang di dalam gigi ini tadi, di telannya, ada yang menyatakan itu batal. Ada yang menyatakan itu batal. Kenapa? Sudah melewati kerongkongan. Maka kalau supaya tidak ragu, kalau ada misalnya nyangkut yang namanya makanan di gigi kita, begitu dapat buang, tahu saya kunyah lagi. Kadang supaya puas kunyah lagi, baru buang. Sama itu Pak Laut, ngorek hidung. Mana pernah orang begitu ngorek dibuangnya teh hidung tuh, dipegang-pegangnya lama-lama dulu, dibulat-bulatkannya dulu. Udah bulat baru diselentik, kena pula sama orang. Nggak sengaja aku ya. Nggak pernah tengok lah. Kalau orang ngorek hidung pasti di apanya dulu. Kok tahu Ustaz? Pengalaman. Makan, minum. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu lihat video yang Kiai Ma'rifah, ada yang nengok. Kata Kiai Ma'rifah, nggak apa-apa merokok karena merokok tidak mengenyangkan. Tidak apa-apa hubungan suami istri yang sah, asalkan jangan sama istri orang. Viral itu. Ini nggak ngaji. Yang mau masuk surga ikut saya karena saya Kiai Ma'rifah. Ada anak pesantren ada yang menanya, mau ditanya apa katanya? Tunggu, saya mau istirahat, saya capek. Viral. Itu nggak ngaji. Biar dia tahu makan minum itu bukan mengenyang sampai kenyang, asalkan lewat dari terongkongan di masa kita yang namanya menahan itu. 2. Yang ketiga apa? Suami istri melakukan hubungan di siang hari dan dengan sengaja. Ada yang nanya saya, Ustaz, bisa nggak sengaja rupanya? Tak tahu aku tuh, aku bilang.
Bisa pula tak sengaja Pak Sadat. Udah saya lupa, kupikir tadi biniku katanya. Rupanya orang lain. Ini lagi harus kita pelajari. Maaf, hubungan suami istri itu bukan juga sampai puncaknya baru batal. Jangan silap. Mahasiswa dosen ngertilah bahasa puncaknya itu. Oh, lebih ekstrim lagi bahasanya, nggak sampai klimaks. Ya Pak dia. Jadi bukan mesti sampai klimaks atau sampai puncaknya. Begitu terjadi hubungan suami istri, batal puasa. Denda 2 bulan berturut-turut. Sedangkan sebulan kebobolan. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka ada yang berpendapat bahwa yang kena kifarat itu cuman si suami aja, istri enggak. Kenapa? Kalau suami kan pasti bisa 2 bulan berturut-turut. Di 58 hari batal, ulang balik dari 1. Maka jangan main-main dengan hukum puasa ini. Nggak usah gatal-gatal lah bulan puasa. Maka perempuan tidak dikenakan. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau sudah menopause katanya. Nah ini udah menopause gatal pula, aku bilang lah terus. Udah menopause sadar awak kenapa? Udah menopause gatal lagi, buat gitu pula. Bemen nggak ada yang gitu. Karena masih di bawah umur 40 sebagian, belum menopause. Kalau benar satu Pak ya, nggak getek. Mudah-mudahan dijamin ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, 3 bulan berturut-turut. Kalau begitu Ustaz, mudahnya kita menjadi takwa, mudah, jaga aja itu. Insya Allah. Kawan kita yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, segala amal ibadah yang pernah ia lakukan akan datanglah kepada dia. Kalaupun dia mengaji Al-Quran, datang dia. Akulah Quran yang kau baca dulu waktu bulan Ramadan. Akulah duit yang kau masukkan setiap tarawih di masjid. Akulah dana yang kau keluarkan dulu waktu ada minta bantuan. Datang ini semua menjelma kepada kita, datang semua. Kalau nggak percaya silakan duluan. Biar jelas buktinya. Sekarang kan mesti ada barang bukti, barbut, ya kan? Datang ini semua, jangan main-main. Pikir Bapak dan Ibu Ramadan yang kita sedang kerjakan ini nggak ada, datang ini nanti. Datang dia. Siapa kau? Akulah puasa yang dulu. Nah, dengan berbagai macam, tapi dia nampak buku kita baca menyatakan itu bakal datang kepada kita. Kepada kawan kita yang sudah qadha nahbahu tadi, itu dipertanggungjawabkan semuanya. Berikutnya kalau mereka kita katakan qadha nahbahu, orang yang menepati janji, kita ini apalah? Ayatnya menyambung Pak. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Itulah kalau suara awak tak bagus Pak. Kalau bagus suara awak apa kata orang? Allah kata orang. Kalau Pak Sukri lah baca Quran, ya Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, itu yang sudah pergi. Nepati janji. Sementara kita yang ada di sini, faminhum mayantazir, dan dari mereka itu adalah orang-orang yang menunggu giliran. Pak Rektor, Bapak nunggu giliran Pak. Pak Wakil Rektor 1, 2, 3 nunggu giliran Pak. Ibu nunggu giliran Bu. Kapan? Gak ada yang tahu. Tidak mustahil. Begitu nanti menjelang sholat asar sudah diumumkan di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia secara mendadak. Siapa yang mau Bu? Aku bilang. Siapa yang mau? Aku sebut namanya. Pak Sadat mau?
Enggak mau. Aku pun tak mau, apalagi bapak. Bapak masih muda, aku udah 63 umurku. Jadi kita yang tadi menunggu giliran. Mumpung menunggu giliran, manfaatkanlah umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sangat-sangat respon dengan kegiatan UMN yang mengaji habis zuhur dari mulai Senin sampai Kamis. Kenapa? Setiap ustadz yang tampil pasti menyampaikan hal-hal yang baik untuk persiapan kita sebelum pagi, untuk membuat amalan-amalan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, udah 20 menit kurasa ini. Payahnya ceramah siang belum. Aku jam udah Pak. Bapak jam bapak tengok. Di sedempuan ialah belum. Susahnya ceramah menjelang zuhur nih, nggak boleh minum Pak. Tapi kalau sepakat kita sama-sama minum, ayo. Kalau aku sendiri enggak lah Pak Sadat. Sepakat kita rame-rame, ayo. Tapi Pak Rektor duluan, baru kita yang lain ya kan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, maka berakhir Ramadan nanti muncullah 3 model manusia. Mungkin sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang dahulu menyampaikan. Pertama yang muncul usai Ramadan adalah orang-orang yang takwa. Kita lah itu. Orang yang takwa. Kita lah itu. Kenapa? Kita siang kita haus dan lapar, malam kita tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang pertama akan muncul la'allakum tattaqun tadi usai Ramadan. Yang kedua, kata Nabi, kam min shaim laisa lahu min syiyami illa al-ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak ada balasan baginya kecuali lapar dan haus saja. Ini hadis selalu disampaikan para pentausiah, para penceramah. Ini bakal muncul. Beriman, iya. Islam, iya. Sahur, iya. Berbuka, iya. Tapi dari iman, sahur, berbuka dan Islamnya itu dia melaksanakan puasa. Laisa lahu min siyami, enggak ada arti puasanya itu. Kenapa? Kelakuannya di luar Ramadan yang banyak menyalah tuh tak berubah-berubah. Di antaranya apa? Suka menggunjing kehidupan orang. Suka membuat keonaran, melaga orang yang tak mesti ditandatanganinya. Suka membuat-buat yang haram. Tapi dia puasa juga yang model begini. Kata Rasul nggak ada arti puasanya itu. Dia sekedar menang melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak dapat apa-apa dalam puasanya. Ini nggak ada sama kita. Insya Allah tidak akan ada. Kita tetap menyatakan la'allakum tattaqun, itu target melaksanakan ibadah Ramadan. Yang kedua ini bakal muncul itu orang yang puasa tapi nggak ada dapatnya apa-apa dari puasanya itu. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak cocok dengan hukum Allah dia lakukan sementara dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Sia-sia puasanya. Satu lagi, habislah ini Pak. Ya, nanti jangan potong-potong ya. Nggak bisa aku nonton besok. Hah? Ya. Yang terakhir kata Nabi, rahimahum rajulun dakhala alaihi Ramadan tsumma salaka qabla an yaghfara. Celakalah umat Muhammad. Celakalah hamba Allah. Celakalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, sampai kepadanya bulan Ramadan. Masuk kepada bulan Ramadan. Ada di dalam Ramadan itu, hadir di Ramadan, tahu dia orang tarawih, tahu dia orang sahur, tahu dia orang bertadarus, tapi tidak peduli dengan Ramadan ini. Ya, tak peduli. Raghimahum rajulun dakhala ala Ramadan tsumman salakha. Kemudian Ramadan habis, Ramadan berakhir qabla ayyughfaralah. Sementara dia tidak mendapat keampunan dari Ramadan itu.
tidak ada amal ibadah yang dilakukan di dalam Ramadan itu, maka kata Nabi, manusia macam ini adalah manusia celaka. Rasul termasuk jarang mengucapkan kalimat celaka kalau tidak sudah keterlaluan tingkah laku manusia ini. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang hanya puasa tanpa balasan, apalagi kita tidak termasuk di dalam kategori celaka yang kata Rasul, sekiranya ada golongan yang 2-3 ini di keluarga kita, anakkah, menantukah, besankah, jiran tetanggakah, jamaahkah, tolonglah ingatkan. Janganlah kau jadi orang celaka, janganlah kau jadi orang sia-sia puasa. Ingatkan kenapa? Masih ada 10 hari lagi ke depan untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dengan taubatnya itu sama-samalah kita mendapatkan muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang saya muliakan, barangkali sekedar itulah. Kalaupun lama kali mohon maaf, kalaupun cepat kali harus tahu situasi dan kondisi, karena bapak-bapak mungkin masih kerja lagi di instansinya masing-masing atau di kantornya masing-masing. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan dan keselamatan, bisa kita mengakhiri Ramadan tahun ini dengan mendapatkan titel takwa dan masih dijumpakan Allah kita kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la amman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaytah ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا دعاء إلا استجبته إنك أنت السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.